Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Rembulan mulai menampakkan cahayanya yang temaram. Aku sedang menemani putriku bermain mobil-mobilan di teras. Ngeng. Suara Gendis tertawa kegirangan sambil mengemudikan mobil berwarna pink. Tintin. Klaksonnya ketika hampir menabrak kakiku yang sedang lesehan di lantai. Aku tersenyum melihat kelakuan putriku yang tingkahnya seperti anak laki-laki. Ia lebih menyukai mainan mobil-mobilan daripada boneka. Kelakuannya mengingatkanku pada diriku sendiri. Kami berdua sama-sama tomboy. Kret. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Mas muncul dengan kening berkerut seperti orang sedang berpikir. Kenapa wajahmu seperti itu, Mas? Tanyaku basa-basi. Malam ini hawanya kok gerah banget ya. Mas mau ke warung dulu beli minuman. Kamu mau ikut, mah? Aku melirik Gendis yang masih mengacuhkan kehadiran ayahnya. Dis, mau ikut ayah dan mama ke warung gak? Tanyaku ke putri. Gendis menghentikan mobilnya. Ia mengamati diriku yang masih duduk di lantai. Itut mah, Dis itut, ujarnya sambil turun dari kendaraannya. Kami pun beriringan berjalan ke warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Saat perjalanan pulang, Mas mengajak lewat jalan memutar. Mungkin suamiku jenuh karena berada di rumah terus. Saat melewati pertigaan yang penerangannya sangat suram, Gendis menghentikan langkahnya. Ia menatap ke arah jalanan musola yang gelap gulita. Mah, serunya sambil menarik tanganku yang sedang menggandeng tangannya. Apa? Jari Gendis menunjuk ke jalan yang tidak ada lampu penerangan sama sekali. Itu apa? Aku memincingkan mataku. Gelap, tidak terlihat apapun di sana. Memang Gendis melihat apa? Aku balik bertanya ke putriku. Rame, banyak orang di sana. Ramai? Ramai dari mana? Jelas-jelas tempat itu terlihat gelap dan sepi. Batinku dalam hati. Apa penglihatan putriku bisa menembus kegelapan malam? Mas terdiam, tampaknya suamiku juga penasaran dengan ucapan Gendis. Kecana yuk mah, pinta Gendis sambil menarik tanganku dengan kencang. Dis, tolong berhenti dulu, mama mau bicara. Pintaku sambil berlutut di hadapannya. Sayang, di sana gelap, tidak ada apa-apa. Kita pulang saja ya, mending main mobil-mobilan di rumah sama ayah dan mama. Bujuku pada Gendis. Iya Dis, nanti ayah bacakan buku cerita deh. Mas mulai merayu putrinya. Alhamdulillah bujukan kami berhasil. Gendis mulai mau diajak berjalan menjauh dari tempat yang biasa dibilang angker oleh warga di sekitar perumahan. Sambil berjalan, Mas mulai menasihati aku. Mah, kalau Mas tidak ada, tolong awasi Gendis, jangan biarkan ia bermain sendirian, karena kita tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Iya Mas, aku juga heran dengan apa yang dilihat Gendis. Kenapa tempat sesepi dan segelap itu, malah dia bilang ramai. Maka itu, kamu harus ekstra waspada menjaga putri kita. Mas tidak mau hal buruk menimpa Gendis. Aku menatap wajah suamiku yang diterpa sinar rembulan. Apakah ini berarti Mas mulai menerima dan mempercayai ucapan Gendis? Sesampainya di rumah, sikap Gendis ke Mas mulai melunak. Putriku mulai mau bermain dengan ayahnya. Mungkin anakku sudah memaafkan Mas atau melupakan kejadian tadi pagi. Saat sedang asik bermain,
Sorot mata Gendis tampak menatap ke arah pohon mangga yang berada tepat di depan pintu rumah. Terlihat senyuman mengembang dari bibirnya yang mungil. "Ya, itu Tata," celotehnya sambil menunjuk ke pohon. Mas menyipitkan matanya, berusaha mencerna ucapan Gendis. "Tuh, itu kakak." "Hai Tata," pekiknya riang. Aku menghampiri putriku yang tampak antusias sedang berkomunikasi dengan seseorang. "Dis," tegurku sambil memeluknya dari belakang. "Endis lagi apa?" tanyaku pelan. "Itu kakak mah," tunjuknya ke arah pohon mangga. "Kakak, Cini, ayo macuk main aman Dis," pintanya manja. Sepertinya putriku tidak takut dengan sosok tersebut. Mereka tampak seperti teman karib yang sudah mengenal lama. "Dis, tolong lihat mama sebentar. Kakak tidak boleh masuk ke rumah sini. Mama tidak memberi izin. Yang boleh masuk ke rumah ini cuma mama, ayah dan Gendis ya." Aku berusaha memberi penjelasan ke putriku. Aku tidak ingin anakku sembarangan mengajak makhluk halus bermain di rumahku. Aku tidak akan membiarkan putriku lebih merasa nyaman bermain dengan mereka daripada dengan manusia. "Gendis paham kan maksud mama?" Putriku menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah kalau Gendis paham. Anak mama dan ayah memang anak pintar," pujiku sambil mencium kedua pipinya. "Mah, kakak mau pergi." Tuh, kakak tebang." Mata anakku seperti melihat sesuatu melayang dari pohon mangga ke udara. "Mah, kakak land. Kakak bisa terbang. Mata putriku berbinar kegirangan seperti sedang melihat atraksi sirkus. "Baik kakak, baik. Hati-hati, awas atuh," teriak Gendis sambil melambaikan tangannya ke udara. Aku tersenyum melihat Mas yang dari tadi hanya terdiam. Sepertinya suamiku bingung dengan peristiwa ganjil yang sedang berlangsung. Batinku berbisik, sepertinya anakku saat ini sedang melihat makhluk yang biasa disebut kuntilanak. Selama mereka tidak membuat putriku menangis ketakutan, aku tidak peduli dengan mereka. "Mama," Gendis mulai menarik baju yang kupakai. "Apa? Gendis mau apa?" "Gendis mau terbang kayak kakak," ucapnya polos sambil mengerjapkan bola matanya. Aku tersenyum tipis mendengar ucapannya. Putriku belum memahami apa yang ia lihat. "Oh, Gendis mau terbang seperti kakak. Kapan-kapan Gendis nanti mama ajak naik pesawat terbang ya." Gendis tertawa kegirangan dan mulai berlari mengelilingi teras. Terbang, Dis terbang ya kakak." "Sudah malam, masuk Yundis. Udara mulai dingin. Ayah tidak mau alergi Gendis kambuh lagi," papar Mas sambil menggendong Gendis yang terus memasang wajah sumringah. Suara Mas menyentakkan aku dari lamunanku. Mas mau ke kantor dulu. Soalnya ada berkas yang harus Mas persiapkan untuk tugas keluar kota." "Oke Mas," sahutku sambil menyeruput kopi favoritku. "Ingat pesan Mas, jangan biarkan Gendis bermain sendirian. Tolong selalu awasi putri kita." Iya. "Ya sudah, Mas jalan dulu ya," ujarnya seraya mendaratkan kecupan hangat di keningku. Suamiku mulai memanaskan kendaraannya dan tidak lama kemudian terdengar suara kendaraan menjauh dari pekarangan rumah. Mama, cucu," pekik putriku yang sepertinya baru saja terbangun. Dengan tergopoh-gopoh aku segera berlari ke kamar dan membuatkan susu untuk anakku tercinta. "Dis, kita jalan pagi yuk biar sehat," ajakku ke Gendis yang masih asik memeluk guling kesayangannya. Namun tidak ada respon dari putriku. "Mama mau lihat ayam Mbak Imam ah," pancingku lagi pada Gendis yang mulai melirik ke arahku. "Chicken, tak," ucapnya sambil segera turun dari tempat tidur dan berlari menuju ruang tamu. Yes, pancinganku berhasil. Aku dan Gendis segera berjalan keluar halaman. Dengan antusias, Gendis langsung berlarian mengejar ayam tetanggaku yang sedang dilepas di jalanan. "Dis, larinya pelan-pelan, jangan sampai jatuh." Namun Gendis tidak mengindahkan peringatanku. Ia terus berlari kegirangan mengejar ayam yang sedang mencari makan. Setelah puas berlarian, Gendis menghampiriku. "Mah, Cana," bujuknya sambil menunjuk ke arah kali.
Mau ngapain ke sana? Di sana sepi nak, tidak ada siapa-siapa. Endis mau ke sana. Celotehnya lagi sambil berlari meninggalkanku. Putriku memang tidak bisa diam. Dia lebih suka berlari daripada berjalan santai. Dengan bergegas, aku segera berlari mengejar Gendis yang larinya semakin bertambah kencang. Beberapa tetangga yang berpapasan dengan kami menyapa sekenanya. Dis, tunggu mama. Teriakku dengan nafas tersegal-segal. Namun anakku semakin mempercepat larinya, seolah-olah seperti sedang mengejar sesuatu. Hingga akhirnya, Nenek Andi yang rumahnya berada di pinggir kali berhasil menangkap putriku. Ayo, Gendis mau kemana? Tanya Nenek Andi ramah. Aku mengatur nafasku yang megap-megap. Terima kasih Nek, sudah bisa menangkap Gendis. Tatapku ke Nenek Andi yang hidup sebatang kara. Sama-sama Neng, kebetulan saja nenek lagi metik daun singkong dan melihat Neng Gelis lari sambil memanggil Gendis. Gendis menatapku dan nenek secara bergantian. Ketika aku dan nenek sedang berbicara, dengan sigap putriku berlari secepat kilat meninggalkan aku. Aku yang terkejut segera pamit dan kembali mengejar Gendis yang berlari mendekat ke arah bibir kali. Gendis! Jeritku berusaha menghentikan lajunya. Namun putriku tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari sambil tangannya menggapai ke udara. Unggu Endis, jangan tinggalin Endis. Jeritnya sambil terus berlari. Hingga akhirnya pendengaranku mendengar putriku menyebut nama seseorang yang terdengar familiar di telingaku. Sepertinya saat ini ada sesosok makhluk astral yang menyerupai seseorang yang Gendis kenal. Aku berpacu dengan waktu. Dengan nafas kembang kempis, aku terus berlari secepat kilat, berusaha menyusul putriku. Kulihat, Gendis terus berlari ke arah rumpunan bambu yang letaknya berada di pinggir sungai, sambil terus meneriakkan sebuah nama. Seperti di tempat itu ada sesosok makhluk gaib yang sedang menunggu kedatangan putriku. Entah apa maksud dan tujuan makhluk itu menunggu Gendis di pinggir kali yang arus airnya terlihat begitu deras. Ayah, seru Gendis sambil berlari ke arah bantaran kali. Gendis, berhenti nak, itu bukan ayah. Teriakku sekuat tenaga. Namun putriku tidak mengindahkan ucapanku. Ia terus berlari menghampiri makhluk yang sedang menyerupai wujud suamiku. Ayah, tunggu Gendis. Sepertinya makhluk itu terus memakai wujud emas untuk memancing Gendis agar terus mendekat ke arahnya. Atau mungkin saat itu ia sedang melambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak anakku pergi. Gendis terus berlari dan semakin sulit untuk aku susul. Gendis, tunggu mama. Bagiku dengan nafas terengah-engah. Saat itu aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga tidak terjadi sesuatu mengerikan yang menimpa putriku tercinta. Begitu hampir mendekati kali, putriku seketika menghentikan larinya. Tepat sebelum jembatan kecil yang menjadi penghubung perumahanku dengan perumahan lainnya. Ia tampak berdiri mematung. Matanya terlihat berkeliling seperti mencari sesuatu. Wajahnya terlihat kebingungan. Ayah, Endis hilang. Bekiknya sambil menangis histeris. Ayah, adik ayam. Ayah jadi ayam. Jeritnya sambil menunjuk ke sekumpulan ayam yang sedang mengais cacing di bawah rumpunan bambu. Sambil terus mengatur nafas, aku memeluk putriku yang sedang menangis kebingungan. Dis, tolong lihat mama. Dengar kata mama, ayah Dis nggak jadi ayam. Ujarku sambil menepuk pipinya perlahan. Tadi yang Gendis lihat itu bukan ayah. Ayah Gendis kan lagi kerja. Dekapku erat berusaha melindungi putriku. Ayah Dis hilang mah, tuh ayam. Ujarnya sambil menangis sesegukan. Sepertinya makhluk itu menghilang saat Gendis menghampirinya. Dan sekarang putriku berpikir kalau ayahnya telah berubah wujud menjadi seekor ayam. Ayah Gendis hilang, jeritnya lagi. Memangnya tadi Gendis melihat ayah? Ia menganggukkan kepalanya. Gendis lihat ayah di mana? Tuh mah, ayah iri cici tuh panggil Gendis. Tunjuknya ke arah rumpun bambu yang batangnya bergerak tertiup angin. Gendis, yang tadi Gendis lihat itu bukan ayah, tapi jin yang menyerupai ayah. Percaya sama kata mama ya nak. Kalau Gendis masih tidak yakin,
Ayo kita pulang dan nelpon ayah. Ucapku berusaha meyakinkan putriku yang masih mengira kalau ayahnya telah berganti wujud. Kurang ajar, gumamku dalam hati. Berani sekali kamu menipu putriku dengan menampakkan wujud menyerupai suamiku. Apa maumu terhadap anakku? Tantangku dalam hati. Strek. Salah satu batang bambu bergoyang hebat seperti memahami isi hatiku. Jangan jahil, anakku ini masih kecil. Dia tidak pernah berbuat salah kepada kalian. Ucapku sinis ke arah batang bambu yang terus bergoyang ke kanan dan ke kiri. Apa sih susahnya hidup berdampingan? Aku mulai ngedumel pada diriku sendiri. Aku paling benci dengan makhluk astral yang bersifat jahil. Apalagi jika makhluk itu dengan beraninya berubah wujud menyerupai manusia. Parah nih makhluk halus penunggu jembatan kecil pinggir kali. Matahari pagi masih bersinar terik, sudah berani menunjukkan eksistensinya. Gumamku tertahan. Ayo Dis, kita pulang. Penunggu di sini sifatnya iseng banget. Baru saja aku mau menggendong putriku, bulu kuduku terasa dingin, seperti ditiup oleh angin. Bulu tanganku meremang. Indera penciumanku mulai mencium aroma bunga sedap malam. Wangi yang terkadang hadir menemaniku dan putriku saat menjelang malam tiba. Segera kuhirup dalam-dalam aroma bunga sedap malam yang bisa membuat rileks siapapun yang mencium aromanya. Kehadiran aroma bunga yang wanginya tidak terlalu menyengat ini seketika membuat gerakan batang pohon bambu berhenti. Ibu, ucap Gendis sambil menghentikan tangisnya. Ibu. Siapa lagi sekarang yang sedang dilihat oleh mata ketiga Gendis? Ibu, ayah hilang, ayah Dis hilang. Celoteh Gendis seperti sedang mengadu dengan seseorang. Dis, yang tadi berdiri di situ bukan ayah. Kan tadi mama sudah kasih tahu kalau yang barusan Dis lihat itu namanya jin. Sambil jariku menunjuk ke pohon bambu yang berjejer di sepanjang bantaran kali. Jin mah? Iya jin. Itu juga makhluk ciptaan Allah. Tapi gak semua orang bisa melihat jin. Mama dan ayah tidak bisa melihat mereka. Cuma Gendis yang bisa. Dis, jin? Tanya anakku dengan polosnya. Bukan, Gendis bukan jin. Gendis itu manusia, anaknya mama dan ayah. Gendis, ibu itu siapa? Tanyaku penasaran. Ibu Endis, ujarnya sambil memegang dadanya. Aku dibuat penasaran oleh sosok makhluk astral yang dipanggil ibu oleh putriku. Sudah 2 kali aku mendengar Gendis menyebut nama ibu. Siapa dia? Apa dia makhluk dari golongan baik atau jahat? Kenapa Gendis tampak bahagia saat melihat kedatangan sosok yang ia panggil dengan sebutan ibu? Perasaanku mulai diliputi rasa tidak enak. Segera ku gendong Gendis menjauh dari tempat bersemayamnya makhluk halus yang mungkin wujud aslinya adalah genderuwo. Konon, genderuwo itu sangat menyukai rumpun bambu dan memiliki sifat yang jahil. Saking jahilnya, makhluk itu kerap berubah wujud menjadi seseorang yang kita kenal. Setelah berjalan agak jauh, Gendis mulai minta turun. Mama, Uyun, Gendis mau alan. Akhirnya aku menurunkan putriku. Dengan bergandengan tangan, kami berjalan menuju ke rumah. Dari kejauhan kulihat Pak Iwan, satpam di perumahan, tampak sedang duduk termenung di teras rumahnya. Raut wajahnya ditekuk, menyiratkan seperti sedang menyimpan beban. Gendis menghentikan langkahnya. Sorot matanya perlahan berubah fokus terhadap sesuatu yang sedang berada di depannya. Ia mulai melangkah mundur dan bersembunyi di belakangku. Mah, Atut, Gendis takut, Om serem, ujarnya sambil mengintip dari balik bajuku. Aku mengamati wajah Pak Iwan yang tampak murung. Aku mulai menerka-nerka apa yang sedang putriku lihat. Mungkin ada sosok jin yang menempel atau mengikuti Pak Iwan. Sosok jin dengan wujud yang menyeramkan, sehingga membuat anakku ketakutan. Mah, Endong, rajuk Gendis sambil menjulurkan tangannya. Aku segera menggendong putriku dan melangkah melewati Pak Iwan yang tatapan matanya tampak kosong. Begitu kami hampir mendekat ke arah Pak Iwan, Gendis langsung menyembunyikan wajahnya dalam bahuku. Tangannya mencengkeram erat hijab yang sedang aku pakai.
Ia terlihat begitu ketakutan. "Permisi Pak Iwan," sapaku ramah. Pak Iwan hanya menatap wajahku dan tersenyum datar tanpa ada sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Tumben Pak Iwan tidak menegur Gendis, aku bertanya dalam hati. Biasanya setiap berpapasan dengan kami, Pak Iwan selalu menggoda putriku dengan sebutan Kiting. Namun kali ini kesan ramah itu hilang. Setelah berjalan menjauh dari Pak Iwan, Gendis mulai minta turun dari gendonganku. Putriku mulai melangkahkan kakinya lagi sambil sesekali wajahnya menoleh ke arah Pak Iwan. Sepertinya anakku juga penasaran dengan sosok yang sedang menemani Pak Iwan. Harus kuakui, ini bukanlah pertama kalinya Gendis tampak ketakutan saat melihat tetanggaku. Kalau kuhitung sudah 6 orang yang berhasil membuat putriku ketakutan saat berpapasan dengan mereka. Salah satu contohnya dengan seorang pemuda bernama Mas Pati, pria berparas tampan yang masih duduk di bangku SMA. Terkadang saat Gendis kuajak main ke rumahnya, anakku menolak ketakutan. Putriku berkata ada sesosok muka seram yang suka mengikuti Mas Pati. Sosok galak yang tidak sudi menerima kehadiran putriku di rumahnya. Namun jika sosok itu sedang tidak menempel di tubuh Mas Pati, dengan riang putriku mau bermain dan bercanda dengan Mas Pati yang sifatnya begitu pendiam dan sopan. Tidak kusangka ternyata Mas Pati juga merasakan hal yang sama dengan apa yang terkadang putriku lihat. Ibu Mas Pati pernah bertanya kepadaku, apakah Gendis bisa melihat sosok jin yang selalu mengikuti anaknya? Namun aku hanya tersenyum. Aku tidak berani menjawabnya. Menurut ibunya, Mas Pati pernah mengalami kecelakaan dan koma selama hampir 1 bulan lamanya. Setelah Mas Pati siuman, ia mulai peka dengan kehadiran makhluk halus, namun tidak dapat melihat wujudnya. Walau sudah rutin di Ruqyah Syar'i, tampaknya sampai detik ini, sosok tersebut masih belum bisa dipisahkan dari diri Mas Pati. Firasatku mengatakan kalau sosok jin yang selalu mengikuti Mas Pati ini berwujud jin perempuan. Dan tampaknya jin ini sudah jatuh cinta dengan Mas Pati dan tidak rela kalau ada wanita lain yang berusaha mendekati Mas Pati. Wallahu alam. Ketika hampir melewati pertigaan, mata Gendis menengok ke arah kanan. Kulihat di ujung jalan, dalam jarak kurang lebih 100 meter, tampak 2 orang pemain kuda lumping yang sedang berjalan kaki menuju ke arah aku dan putriku berdiri. Kedua mata Gendis terpentang lebar, membeliak menatap ke arah pemain kuda lumping. Mulutnya terbuka, menjerit, disertai tangisan histeris. Aku yang menyaksikan perubahan perilaku Gendis, serta-merta langsung merengkuh tubuh putriku. Dalam dekapanku, aku berusaha keras mencoba menenangkan tangisan Gendis. Cup, tenang nak, ada mama di sini. Sambil aku elus punggungnya yang basah terkena keringat. Mama, takut, Gendis takut. Ada kuda besar. Matanya melotot. Aku menatap ke arah pemain kuda lumping yang semakin mendekat ke arah kami. Kuda besar bermata merah. Itu kan sosok jin yang mengikuti pemain jaran kepang hingga mereka bisa memakan pecahan beling tanpa merasakan sakit dan terluka sedikit pun. Pikirku sambil terus melihat ke arah mereka yang memakai pakaian serba hitam. Dalam jarak kurang lebih 3 meter, tubuh putriku bergetar hebat. Sepertinya indera ketiganya merasakan kehadiran energi negatif yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Gendis semakin memperkuat pelukannya dan membenamkan wajahnya di leherku. Aku terus menguatkan diri Gendis dengan membacakan surat Al-Baqarah di telinganya. Saat melintas di hadapanku, mata salah satu pemain kuda lumping yang bertubuh kecil menatap lekat ke arah Gendis. Permisi Bu, maaf kalau kami sudah membuat putrinya ketakutan. Tuturnya ramah sambil meneruskan langkahnya. Aku terperangah mendengar ucapannya. Apa orang ini mengetahui kalau anakku bisa melihat makhluk astral yang mengikuti mereka? Iya mas, silahkan, balasku sambil tersenyum. Setelah pemain jaran kepang menjauh dari tempat kami berdiri, berangsur-angsur tangisan Gendis mulai tenang. Ia tidak lagi menangis histeris,
Yang terdengar hanyalah suara isak tangis dan matanya yang memerah. "Sayang, kudanya sudah pergi. Jangan takut lagi ya nak," ucapku sambil membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Dengan terisak-isak, Gendis menatap kedua mataku. Netranya masih memancarkan rasa ketakutan yang teramat sangat. Hatiku terenyuh. Aku tidak tega melihat tatapan mata anakku. Ya Allah, semenyiksa inikah jika memiliki indera ketiga yang aktif sedari lahir? Tolong kasihani putriku. Hatiku tidak tega jika melihat anakku selalu menjerit ketakutan seperti ini. Lirihku sambil menatap ke arah hamparan langit biru, berharap Sang Pencipta mendengarkan doaku. Sore hari sambil menunggu suamiku pulang kerja, aku menemani Gendis yang sedang belajar menulis di teras. Anak 1 tahun sudah mulai belajar menulis. Ya, kalian sedang tidak salah membaca. Gendis mulai belajar menulis dari usia 10 bulan. Sedangkan hobi membacanya dimulai saat anakku berusia 8 bulan. Saat sedang asik menulis, pandangan Gendis beralih ke arah tembok pembatas rumahku dengan tetanggaku. Matanya berbinar gembira seperti melihat seseorang yang begitu ia rindukan. "Ibu!" teriaknya kegirangan sambil menatap ke arah tembok garasi yang kosong. Aku bertanya dalam hati, "Ibu, seharian ini sudah 2 kali Gendis mengucap nama ibu. Kenapa sosok ibu tampaknya sering datang menghampiri putriku? Seperti apa wujudnya dan mengapa Gendis memanggilnya dengan sebutan ibu?" "Ibu, sini bu, ayo main sama Endis." "Ya, ibu gak mau main sama Endis." Putriku menunjukkan raut wajah kecewa sambil terus menatap tembok garasi berwarna abu-abu. Sepertinya sosok makhluk astral yang biasa dipanggil ibu oleh putriku tidak mau menemaninya bermain. Sosok ini tampaknya hanya mengamati aktivitas anakku yang sedang belajar menulis. "Dis, memang ibu ada di sini." Putriku tersenyum sambil menunjukkan jarinya ke arah tembok. "Di situ mah, ibu lagi liatin Dis tulis." Aku pun semakin penasaran dibuatnya. Memangnya kenapa ibu ngeliatin Gendis lagi menulis? Dengan santai putriku hanya tersenyum menanggapi pertanyaanku. Mungkin sesosok yang dipanggil ibu oleh Gendis melarang anakku untuk memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Atau mungkin juga belum waktunya bagiku mengetahui sosok tersebut. "Ibu, baik tidak Gendis?" tanyaku lagi. Sambil menulis, putriku menganggukkan kepalanya. "Ibu aik ayah mama, ibu ayang Endis." Ibu citu aja, jangan mana-mana ya." Tatap Gendis penuh harap. Baru aku menasihati putriku, terdengar suara kendaraan berhenti di halaman rumah. Tampaknya suamiku sudah pulang kerja. Aku bergegas membuka pintu garasi. Dengan wajah sumringah, Gendis menyambut kedatangan ayahnya. "Ore, ayah Endis pulang." Aku segera menghampiri Mas dan mencium tangannya. Mas tersenyum manis karena mendapat sambutan hangat dari anak perempuannya. Suamiku segera menggendong Gendis dan menciumi wajahnya. "Wah, anak ayah sudah cantik. Kenapa mata Gendis sembab? Apa Gendis habis nangis?" Mas tampak mengamati mata putrinya yang terlihat sembab. "Mak, Gendis kenapa? Apa Gendis habis menangis?" tanya Mas dengan mimik serius. "Iya, tadi pagi ada kejadian yang membuat Gendis nangis kejer," jawabku jujur. Raut wajah suamiku langsung berbeda. "Kenapa? Apa ada yang nakalin anak kita?" telisik Mas dengan raut wajah tidak suka. "Enggak Mas, bukan itu. Sudah, kamu mandi saja dulu, baru nanti aku ceritakan semuanya." "Ya sudah kalau begitu." Mas tidak mau kalau ada temannya yang berbuat nakal, membuat Gendis menangis. Mata Mas mulai beralih ke Gendis yang masih bergelayut manja di pelukan ayahnya. "Ayah kangen banget Gendis. Tadi seharian di kantor, ayah keinget muka Gendis terus." Putriku tersenyum mendengar ucapan Mas. Ia meraba wajah ayahnya dan tertawa kegelian saat tangannya menyentuh bulu halus di dagu suamiku. "Ayah bau," celotehnya riang. Mas pura-pura mencium bajunya. "Ayah bau ya Gendis? Ya sudah, ayah mandi dulu. Gendis tunggu ayah di sini. Jangan kemana-mana ya," ujar Mas sambil menurunkan putrinya dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.